Ya, oke, selamat datang kembali di channel Belajar Matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSN Matematika kemarin. Jadi kemarin sudah kita bahas soal 1, 2, 3, 4, 5, soal KSN tingkat kabupaten kota tahun 2020. Nah, hari ini kita mulai bahas soal nomor 6. Nah, pada soal nomor 6 diketahui S adalah himpunan semua titik X, Y pada bidang kartesius dengan X dan Y bilangan bulat, di mana X di antara 0 sampai 20 dan Y-nya 0 sampai 19. Banyak cara memilih dua titik yang berbeda di S sehingga titiknya adalah juga di S. Nah, ini artinya titik tengah dari dua titik tersebut berarti juga dia bilangan bulat ya, antara 0 sampai 20 untuk X-nya dan Y-nya antara 0 sampai 19. Nanti kemudian titik P dan Q dianggap sama dengan Q dan P. Ini artinya ini seperti konsep kombinasi ya, jadi tidak menentukan posisi urutan. Nah, sebagai ilustrasi coba kita gambar dulu sistem koordinatnya ya. Ini adekan sumbu Y-nya, ini adekan sumbu SP, ini adekan sumbu X-nya ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Jadi ini mulai dari 0 ya, 0 sampai dari 1 sampai dengan 20. Kemudian Y-nya dari 1, 2 sampai dengan 19. Nah, jadi agar titik tengahnya itu anggota di S, dalam artian dia merupakan bilangan asli juga untuk X-nya 0 sampai 20 dan Y-nya 0 sampai 19, itu artinya titik tengahnya itu merupakan bilangan genap ya, bagi dibagi 2 ya. Nah, misalnya nih titiknya adalah P ya, titik P yaitu A, B, kemudian titik Q yaitu C, D. Nah, akibatnya koordinat titik tengahnya itu adalah A tambah C per 2, B tambah D per 2. Nah, sudah saya bilang bahwa karena ini harus bilangan asli ya, ini juga bilangan asli dari 0 sampai 20 untuk Y-nya, ini 0 sampai 19. Jadi A tambah C ini adalah bilangan genap ya. Jadi A tambah C ini elemen bilangan genap. Kemudian B tambah D juga elemen bilangan genap. Ya, dimana genap ini ada dua kemungkinan ya. Jadi bisa jadi emang genap tambah dengan genap, atau ganjil tambah dengan ganjil. Ini juga hasilnya genap ya. Ini juga demikian, genap tambah genap. Ini ganjil tambah ganjil. Nah, sekarang coba kita hitung ya, ada berapa bilangan genap dan ganjil di sistem koordinat yang sudah diberikan ya. Nah, ini 0 sampai 20, berarti ini genapnya itu ada 11, kemudian bilangan ganjilnya ini ada 10. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini 0 sampai 19, jadi dari sini nanti itu genapnya itu ada 10, ganjilnya juga 10. Nah, sekarang kita cari pasang-pasangan ya. Kita cari pasangan P dan Q. Ya, kita cari pasangannya. Pasangan titik P dan titik Q ya. Ini P dan Q ini bukan koordinat ya, tapi pasangan titik ya, P dan Q. Jadi ada 4 kemungkinan sudah saya sampaikan ya. Yang pertama, kalau P-nya itu adalah ganjil-ganjil, kemudian Q-nya ini, jadi ini biar jadi genap, ini juga harus ganjil X-nya. Kemudian ini biar jadi genap juga, Y-nya juga harus ganjil. Nah, jadi pasangan ini X-nya ini ganjil itu ada sebanyak 10.
dikalikan dengan Y-nya ganjil ada sebanyak 10 juga, ini jadinya 100. Nah, ini kan dipilih dua pasang titik ya, itu P dan Q sepasang ya. Jadi karena ini dianggap sama, maka ini termasuk kombinasi. Jadi ini 100 C2. Dengan cara yang sama, kemudian kemungkinan kedua, kalau P-nya ini ganjil sama genap ya, jadi X-nya itu ganjil, Y-nya ini genap, maka ini biar X-nya ini genap, dia harus ganjil di Q, ini biar genap, ini juga harus genap. Sehingga pasangannya X-nya ganjil ada sebanyak 10, kemudian Y-nya genap ada sebanyak 10, dan ini udah 100 juga. Di sini yang banyak itu juga 100 C2. Kemungkinan ketiga, kalau P ini adalah X-nya adalah genap, kemudian Y-nya ganjil, maka Q-nya ini harus genap, ya juga harus genap, biar jumlah mau genap. Ini ganjil juga, ini juga ganjil Y-nya, biar jumlah mau genap. Sehingga ini X-nya genap ada 11, Y-nya ganjil ada 10. Sehingga ini jadinya ada 110. Nah, jadi kemungkinannya ada 110 C2. Dan kemungkinan terakhir, ya, kalau P-nya ini genap, genap. Jadi Q-nya ini biar genap ya, ini juga harus genap. Ini juga harus genap ya, jumlahnya biar genap ya. Ini X-nya genap ada 11, kemudian Y-nya genap ada 10. Jadinya 110 ya. Jadi ini juga ada 110 C2. Nah, jadi kemungkinannya kita tinggal menjumlahkan ini ya. Jumlahkan dari 4 kemungkinan ini. Jadi banyak caranya. Oke, di banyak caranya. Itu jadinya ini 2 kali ya. 2 kali 100 C2 ditambah 2 kali 110 C2. Nah, ini nilainya 2 kali. Nah, ini 100 C2 kita bisa lakukan trik kombinasi. Nanti akan saya share di video selanjutnya. Ini adalah 100 kali 99 dibagi 1 kali 2. Kemudian ini sering tambah ya. Ini 2 kali 110 kali 109 dibagi 1 kali 2. Ini kita coret sama ini juga sama ini. Sehingga ini hasilnya 100 kali 99 itu 9.900 ditambah ini 110 kali 109 itu nilainya 11.990 ya. Sehingga ini kalau dijumlahkan itu adalah ada 21.890 cara. Oke, jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 6. Ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7 ya. Oke, soal nomor 7, diketahui segitiga dengan posisi BCCA AB, ini 3, 4, 5. Nah, ini kan triple Pythagoras ya, berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Coba kita gambar dulu segitiganya. Gitu ya. Oke, ini sisi miringnya ini kan ini patokannya ya AB. Jadi ini seandainya A-nya di sini, oke, B-nya di sini. Nah, ini panjang sisinya adalah 5 ya. Kemudian berarti sini adalah titik C. Kemudian BC ini diketahui 3 dan AC-nya adalah CA-nya adalah 4. Nah, titik P terletak pada AB dan titik Q terletak pada AC. Ya, kita taruh titik P-nya pada AB, andaikan di sini ya.
kemudian titik Q pada AC. Kan ini Q ya. Nah, sehingga AP sama dengan AQ. Ini sama ya. Nah, ini kemudian garis PQ membagi daerah segitiga dengan daerah luas yang sama. Nah, berarti luas APQ sama dengan luas ini, segi 4 ini ya. Jadi ini saya namakan luas 1 misalkan, ini luas 2. Ini kan sudah ya. Nah, ini artinya luas 1 sama dengan luas 2. Coba kita cari dulu luas segitiga ABC-nya. Luas ABC. Nah, karena dia siku-siku kan tinggal setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 3, tingginya adalah 4. Nah, jadinya 12 kali setengah ini 6 ya. 6 satuan luas. Oke. Nah, sekarang diketahui luas 1 itu sama dengan luas 2. Nah, ini artinya luas 1 itu adalah, kita bedakan dulu 1. Nah, luas 2 ini kan sama dengan luas ABC dikurangi luas 1 ya. Ini LABC dikurangi L1. Nah, sehingga dari sini bahwa jadinya 2 kali luas 1 sama dengan luas segitiga ABC. Sama dengan ini 6. Jadi dari sini luas satunya ini adalah 3 ya. Nah, sekarang kita cari berapa luas 1 ini. Ini saya misalkan sebagai X. Ini saya misalkan juga X ya, karena sama panjang. Misalkan sudutnya ini adalah alfa. Nah, coba kita gunakan aturan sinus ya. Berarti di sini L1 sama dengan 3. Ini artinya setengah. Aturan sinus berarti luas segitiga adalah setengah kali X kali X kali sin sudutnya itu alfa sama dengan 3. Nah, ini artinya setengah X kuadrat kali, nah sin alfa kan depan per miring. Nah, kita lihat segitiga ACB, depannya ini 3, per miringnya adalah 5, sama dengan ini 3. Nah, ini kita sama-sama bagi 3, coret-coret ini jadi 1. Dari sini X kuadrat per 10 sama dengan 1, sehingga X kuadratnya adalah 10 ya, makanya X adalah akar 10. Oke, ketemu X nya akar 10. Sekarang kita mencari PQ. Nah, untuk mencari PQ kita gunakan aturan kosinus, yaitu PQ kuadrat adalah ini ya, sudut sisi yang mengapit, berarti X kuadrat tambah X kuadrat dikurang 2 kali sisi pengapitnya kali X kali X kali cos sudut yang mengapit, itu cos alfa. Ini jadinya akar 10 kuadrat tambah akar 10 kuadrat kurang 2 kali akar 10 kali akar 10 kali cosnya adalah samping per miring ya, sampingnya 4, miringnya 5, dikali 4 per 5. Oke, ini sama dengan 10 tambah 10 kurang ini 20 ya, kali 4 per 5, 20 kali 4 per 5. Ini jadinya 20. Ini kita coret-coret jadi 4 di sini, jadi 16 ya. 20 kurang jadi 4. Nah, sehingga panjang PQ itu adalah akar 4 sama dengan 2. Oke, demikian pembahasan soal nomor 7. Ya, kita lanjut soal nomor 8. Nah, ini tentang nilai mutlak ya. Mutlak X tambah 1 tambah 19 per mutlak dari 19 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Nah, itu hasil kalau penyelesaian adalah interval A, B, berapakah nilai dari B min A? Nah, ini coba kalau kita sederhanakan. Nah, karena 19 ini kan bilangan positif ya, sehingga ini kan sesuai dengan sifat mutlak ini bagi mutlak ini, sehingga ini menjadi mutlak X tambah 1 tambah 19 per mutlak X min 1 ya, sama dengan 20 min
kuadrat per 1 min X. Nah, sekarang coba kita selesaikan ini ya. Nah, ini kan ada dua tanda nilai mutlak. Nah, kita gunakan definisinya. Oke, mutlak X tambah 1. Ya, mutlak X tambah 1 itu artinya bernilai X tambah 1 kalau X-nya lebih dari sama dengan min 1. Kemudian bernilai minnya berarti min X min 1 kalau X-nya kurang dari min 1. Sementara mutlak dari X min 1 ini bernilai X min 1, kalau dia positif artinya X lebih dari sama dengan 1. Kemudian bernilai minnya berarti min X plus 1 kalau X-nya kurang dari 1. Nah, ini artinya ada 3 buah interval nanti ya. Coba kita gambar daerahnya. Nah, dimana pembuat nolnya adalah 1 dan min 1. Di sini andaikan min 1, di sini andaikan 1. Nah, ini saya namai daerah 1, 2, dan 3 ya. Ini saya namai daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Oke, daerah 1 adalah daerah yang nilainya X kurang dari min 1. Berarti ini termasuk daerah 1. Ini adalah 1. Oke, ini adalah 1. Kemudian itu juga kurang dari 1, ini 1 juga ya. 1. Kemudian daerah 2 adalah dari min 1 sampai 1. Dari min 1 sampai 1. Lebih dari min 1 di sini ya, ini 2. Oke. Kemudian tapi dia masih kurang dari 1 ya, ini 2. Kemudian daerah 3 yang lebih dari 1, ini 3. Ini juga 3, lebih dari min 1 juga ya. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya. Untuk yang pertama ya, yaitu untuk X kurang dari min 1. Nah, berarti ini akan menjadi min X min 1, kita ganti ya. Min X min 1 tambah 19 per ini menjadi ini ya, min X tambah 1 itu sama dengan 20 min X kuadrat dibagi dengan 1 min X. Nah, kalau kita lihat ini 1 min X sama dengan min X tambah 1 ya. Jadi ini penyebut ada sama. Jadi ini tinggal kita samakan yang ini aja. Berarti min X min 1 kali dengan min X tambah 1 tambah 19 dikurang kurung 20 min X kuadrat dibagi, ini udah sama ya, min X tambah 1 sama dengan 0. Kalau kita kalikan jadinya X kuadrat min 1 tambah 19 kurang 20 tambah X kuadrat dibagi min X tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini 0 kan kalau di atas ini 0 ya, berarti 2X kuadrat. Ini min 21 berarti masih min 2 sama dengan 0. Nah, ini jadinya X kuadrat sama dengan 1, X sama dengan plus minus 1. Nah, dimana ini tidak memenuhi syarat dari ini ya. Syaratnya kan X nya itu harus kurang dari min 1. Jadi ini kita nggak dapatkan solusi. Nah, oke, kemungkinan kedua di interval kedua ya, yaitu untuk min 1 kurang dari sama dengan X, X kurang dari 1. Nah, ini berarti daerah 2 nya ganti dengan ini ya, X tambah 1. Kemudian ini tambah 19 per ini menjadi ini ya, daerah 2 nya X tambah 1 itu sama dengan 20 min X kuadrat dibagi 1 min X. Nah, ini kan sama penyebutnya ya tadi. Di sama persangkaan ini berarti X tambah 1
kali min X tambah 1 tambah 19 langsung dikurang 20 min X kuadrat dibagi min X tambah 1 sama dengan 0. Oke, ini 0 kan, kalau di atasnya 0 ya. Cukup lihat di atasnya aja, berarti min X kuadrat tambah 1 tambah 19 kurang 20 tambah X kuadrat sama dengan 0. Ini habis, kita sudah sederhanakan. Oke, ini habis sama ini 20 juga 20 ya, berarti ketemu suatu persamaan 0 sama dengan 0. Oke, ini kan suatu suatu fakta yang benar ya. Nah, itu artinya semua himpunan ya pada interval ini adalah solusinya. Jadi min 1 kurang dari 9 X kurang dari 1, atau min 1,1 ini adalah solusi penyelesaiannya. Untuk daerah 2 ini ya, semua titik yang ada di interval ini adalah solusinya. Nah, sekarang bagaimanakah untuk kasus yang ketiga? Coba kita cari ya. Untuk daerah ketiga, untuk X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini berarti semua jadi positif. Ini jadi positif, berarti X tambah 1 tambah 19 dibagi X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat dibagi 1 min X. Ini samakan penyebutnya, X tambah 1 kali X min 1 tambah 19 per X min 1. Nah, ini kan negatif dari ini ya, kita sama penyebutnya, ini jadikan X min 1 kalikan min ya, di atas juga kalikan min, jadinya X kuadrat kurang 20. Nah, sekarang ini 0 kalau dia, ini pembilangnya ini kan dua pecahan ya, atau kita bawa ke kiri dulu ya semua kayak tadi. Oke, kita bawa ke kiri dulu semuanya. Injilnya X kuadrat min 1 ya, tambah 19, ini bawa ke kiri dikurang kuadrat min 20 dibagi X min 1 sama dengan 0 ya. Nah, di 0 kalau di atasnya 0 ya. Nah, ini kan habis nih X kuadratnya. Ini habis. Oke, ini 19 tambah 20 jadi 1 min 1. Ini plus, ini 39 ya, berarti 38. Nah, 38 sama dengan 0. Ini pernyataannya salah, ini tidak memenuhi. Nah, jadi yang ini cuma daerah 2 saja ya. Nah, sehingga kesimpulannya ini adalah HP-nya. Di HP-nya adalah interval min 1 sampai dengan 1. Nah, ini sama dengan interval A, B. Sehingga nilai dari B kurang A itu sama dengan 1 dikurang min 1 sama dengan 2. Oke, demikian pembahasan soal KSN Matematika tingkat kabupaten tahun 2020 nomor 678. Nah, silakan subscribe channel ini untuk bisa menemukan atau mendapatkan informasi selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu nomor 9 dan 10. Oke, demikian dan terima kasih.